Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Adalah sebuah penghormatan yang luar biasa bagi saya ada di tempat yang mulia ini untuk melayani Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan melalui Bapak Ibu Gembala di sini bagi kami, dan sungguh sebuah penghormatan yang luar biasa karena saya juga melihat di sini ada senior hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, dan kalau kesempatan ini Tuhan berikan bagi saya mau pakai karena saya mau melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Seperti kata suami bahwa kami baru tiba subuh dari tugas pekerjaan suami yang saya ikut menemani. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berlamaan saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Kaya Raya di Musim Kemarau, Berkuasa dan Disegani. Amin. Amin. Siapa yang mau? Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita baru melewati apa yang namanya pandemi. Dan tahukah saudara, kekayaan kasih karunia Tuhan ada bagi kita semua, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini saya ambil dari kisah di dalam firman Tuhan di dalam kitab Rut. Baik, saya awali dengan membacakan Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Mungkin hamba Tuhan yang lain biasa, atau saya pun begitu, biasa mendengarkan kalau ayat pokok itu ayat yang menguatkan. Tetapi baik, kita akan sama-sama belajar tentang seorang yang bernama Boaz. Firman Tuhan katakan, kalau kita baca seluruh kitab, seluruh pasal dalam kitab Rut, bahwa Boaz ini adalah seorang yang kaya raya dan bertahan sampai lewat masa kelaparan itu. Dan saya percaya juga kita yang bertahan pandemi, kita termasuk Boaz zaman sekarang. Amin. Pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara. Kita melihat Rut 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya. Firman Tuhan yang menulis, menjelaskan seorang yang kaya raya, berarti pengakuan yang memang tidak terbantahkan. Di sana dikatakan selanjutnya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat-ayat selanjutnya Boaz memiliki ladang yang besar dan sejumlah besar pegawai atau karyawan, termasuk Rut. Saya tidak akan bicara panjang lebar tentang Rut itu siapa. Saya juga tahu sidang jemaat di sini sudah mengenal Rut. Dari sekolah minggu kita sudah tahu Rut. Nah, mari kita kemudian melihat selain kaya raya, ternyata Boaz ini berkuasa sekaligus dia disegani. Kita akan dapati dalam Rut 4 ayat 2. Kemudian dipilihnyalah 10 orang daripada tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini. Maka selanjutnya dikatakan, duduklah mereka. Mereka patuh akan perkataan dari Boaz. Boaz dipandang sebagai sosok yang berkuasa, bisa memerintah atau menyuruh orang, bahkan tua-tua yang ada di kota itu untuk berkumpul dan untuk memutuskan permasalahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya masalahnya? Karena itu untuk memutuskan
ini akan jatuh kepada siapa? Karena mereka itu punya hak tanggungan. Karena Ruth seorang janda dari keluarga dekat mereka. Nah, mengapa Boas menjadi orang yang kaya raya dan berkuasa sekaligus disegani? Dari nama Boas itu sendiri berarti tekun dan ulet. Orang dunia percaya, yakin bahwa ketika kita rajin, kita ulet, kita bekerja dengan tekun, ada berkat-berkat yang disiapkan bagi orang-orang rajin. Dan kita pun orang percaya, yakin sekali akan hal itu, bahwa memang tekun dan ulet bisa menjadikan orang itu kaya raya. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa belum tentu kekayaan dari apa yang kita kerjakan dengan ketekunan dan keuletan kita bisa bertahan di masa sukar yang namanya kelaparan. Demikian juga halnya dengan apa yang orang dunia bisa melihat atau menyaksikan. Orang yang kaya raya itu pasti akan berkuasa atau mempunyai kekuasaan untuk mengatur orang lain atau untuk dalam sesuatu bidang. Tetapi tidak semua orang kaya raya itu yang berkuasa itu disegani oleh orang lain. Jadi apa sebenarnya rahasia sehingga Boas kaya raya, berkuasa sekaligus dia disegani? Kita akan belajar. Pertama kita lihat Rut 2 ayat 4. Rut 2, perhatikan ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Dan ayat yang ke-12 kita akan temukan perkataan ini, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini adalah perkataan Boas untuk Rut, yang mengetahui kesetiaan Rut mendampingi Naomi. Dia mengaspirasinya dengan perkataan bahwa apa yang engkau perbuat akan mendapatkan upah sepenuhnya dari Tuhan. Dan kalau kita maju kepada pasal selanjutnya, Rut 3 ayat 10, sekali lagi kita akan temukan perkataan dari seorang Boas. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Nah, saya kemudian dibawa Tuhan untuk melihat tiga hal ini dalam suatu konteks yang sama. Bahwa apa yang ada dan menjadi karakter seorang Boas, perkataannya adalah perkataan berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya begitu terkesan dengan orang ini, pribadi ini. Tidak heran dia dipercayakan Tuhan berkat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada sebagian orang kelaparan adalah hari-hari yang jahat. Tetapi sebaliknya, yang Tuhan percayakan atau yang Tuhan anugerahkan buat Boas adalah kekayaan. Bukan hanya kaya saja, tetapi kata firman Tuhan kaya raya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata kita sudah dapati tadi bahwa yang pertama, karena perkataan Boas adalah perkataan yang penuh dengan berkat. Perkataan itu besar pengaruhnya. Amin. Haleluya. Jaga perkataan kita. Nah, kalau kita akan lebih lanjut lagi, saya kemudian melihat ada dampak dari
berkat itu? Yang pertama, berkat untuk kita sendiri yang berkata perkataan berkat. 1 Petrus 3 ayat 10 di sana dikatakan bahwa akan melihat hari-hari baik. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Haleluya. Melihat masa depan, hari-hari yang kita akan lewati penuh dengan penyertaan Tuhan, perlu memperkatakan kata-kata berkat. Tidak heran kalau kita sama satu dengan yang lain. Kalau orang GPDI itu, kita GPDI, akan selalu bilang Tuhan Yesus memberkati. Praktekkan itu selalu dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Karena itu kan berdampak pada kita. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita itu sama seperti benih yang tertanam. Amin. Satu saat kelak, apa yang kita tanam itu yang akan kita petik, tuai. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya kita punya dampak pada pribadi kita masing-masing apabila kita suka memperkatakan perkataan berkat. Kita akan melihat hari-hari baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, itu dampak bagi orang lain, itu merupakan doa bagi mereka. Kalau kita perhatikan Efesus 4 ayat 29, di sana dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya perhatikan beroleh kasih karunia. Luar biasa perkataan orang-orang benar. Perkataan saya dan saudara, perkataan yang diurapi. Untuk itu hati-hati. Amin. Haleluya. Supaya betul-betul apa yang kita keluarkan lewat perkataan kita boleh menjadi berkat, mendatangkan kasih karunia juga bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya melihat Amsal 12 ayat 18 begini tertulis dalam terjemahan itu, omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Jadi kalau kita memperkatakan berkat, kita mendoakan orang yang sakit itu bisa disembuhkan. Amin. Penuh dengan kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Dan di dalam Amsal 10 ayat 11, di sana dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bukan hanya menyembuhkan saja, tetapi di sini diperjelas lebih di atas lagi dari kesembuhan, memberikan kehidupan, membangkitkan semangat. Amin. Haleluya. Makanya kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Kalau orang yang sakit, kita kasih perkataan-perkataan yang penuh dengan perkataan berkat, semangatnya tumbuh. Haleluya. Dia bisa disembuhkan lewat itu. Pegang ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi berarti orang benar adalah orang yang mengeluarkan perkataan berkat agar dia diberkati dan dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya sudah membaca, kita semua sudah melihat bagaimana Boas itu menjadi teladan bagi karyawan-karyawannya. Dia didengar dan disegani. Makanya ketika dia berkata, Tuhan memberkati, dia dibalas juga dengan perkataan berkat oleh karyawan-karyawannya.
Nah, kalau kita maju di dalam Rut 4 ayat 11a, kita perhatikan di sana seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Jadi dia boleh mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu segan dengan perkataannya, mengikuti perkataannya, sehingga mereka bilang kami akan menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengaruh yang luar biasa juga bagi orang lain untuk percaya pada ucapan-ucapan kita. Asalkan ucapan kita itu ucapan berkat, bukan ucapan yang menipu. Satu hal lagi yang ingin saya bagikan di bagian B Rut 4 ayat 11, bagian B. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Ada feedback, ada doa berkat yang diucapkan oleh orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang menghidupkan. Karena itu akan kembali kepadamu. Amin. Memberkati engkau menjadi berkat, dan bahkan engkau akan diberkati oleh orang lain dengan doa-doa yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Kadangkala yang kita lakukan akhirnya membuat orang itu jadi jengkel, jadi bicara yang tidak baik dengan kita, karena kita tidak memberikan teladan yang baik lewat perkataan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita suka memperkatakan berkat, maka perkataan berkat juga yang akan kita terima. Doa-doa yang baik dari orang lain akan mendatangi saya dan saudara. Itu rahasia yang pertama dari Boaz. Kita perhatikan masuk pada rahasia yang kedua setelah perkataan berkat. Apa rahasianya sehingga Boaz menjadi orang yang kaya raya pada musim kelaparan dan berkuasa sekaligus disegani? Kita lihat dalam Rut 3 ayat 11. Rut 3 ayat 11. Oleh sebab itu anakku, perkataan Boaz kepada Rut, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang di dalam kota, kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ketika Naomi memerintahkan menantu perempuannya untuk tidur dekat dengan Boaz, Boaz menjaga nama baik dari Rut, karena dia tahu Rut juga orang baik. Nah, kalau kita baca lagi di ayat selanjutnya, ayat 14, di sana dikatakan, jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah Rut sebelum orang dapat mengenal, bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boaz, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Boaz punya kesempatan untuk melakukan hal yang buruk terhadap Rut, yaitu saat Rut datang kepada Boaz di malam hari. Hanya berdua saja di tempat yang sunyi sepi, dan banyak kali dimanfaatkan oleh pria yang tidak bertanggung jawab, memperlakukan hal-hal yang tidak baik bagi seorang perempuan yang bersama dengan dia. Namun ia tidak memanfaatkan hal itu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian melihat bahwa betapa Boaz itu menghormati Rut sebagai perempuan. Bahkan Boaz berusaha untuk menjaga supaya tidak ada penilaian buruk orang lain terhadap Rut. Tahukah Bapak Ibu,
orang yang tulus hatinya akan mengalami berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Dia tidak memanfaatkan keadaan. Dia tidak memanfaatkan keterpurukan orang lain. Dia tidak memanfaatkan kejatuhan orang lain. Betapa tulus hatinya. Dia tidak mau memberikan kesempatan kepada iblis untuk merampas kemurnian hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ketika Boas, orang yang tulus, melambangkan orang yang tulus itu tidak mau memanfaatkan orang lain. Yang kedua, orang yang tulus itu tidak pandang muka, tidak melihat dari mana orang itu datang, latar belakangnya itu bagaimana, masa lalunya apa, atau stratanya pendidikannya bagaimana, orang terpinggirkan atau orang yang bagaimana, tetap dia menghargai orang tersebut. Kita perhatikan Bapak Ibu, kepada karyawannya, kepada orang miskin seperti Ruth, janda itu dikategorikan orang miskin pada zaman itu. Kepada orang yang lebih lemah, seorang wanita, dia begitu menghargai, dia tidak merendahkan status kejandaan dari Ruth. Malah dia mengangkat derajat Ruth. Kiranya kehidupan saya dan saudara juga demikian. Tidak merasa kita melebihi orang lain dalam segi apapun, pelayanan ataupun apa. Semua kita dipercayakan Tuhan pada porsi-porsinya yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Entahkah itu berkat, entahkah itu pelayanan, kerjakanlah itu. Amin. Haleluya. Dengan tidak memandang rendah orang lain, tidak menganggap bahwa engkau sudah bisa begini, sudah punya itu, kemudian orang lain di bawah engkau. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Boas dipercayakan kepercayaan yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Dan satu hal lagi, di dalam Rut 4 ayat 10 dikatakan di sana juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon. Kita sama-sama tahu Mahlon meninggal dan dia menjadi seorang janda. Aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikian nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota itu. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dia menjadikan Rut sebagai istrinya. Dengan kekayaan, dia bisa mencari orang lain selain Rut. Dia bisa mencari gadis. Dan juga di sini dikatakan Rut perempuan Moab. Yang berapa keturunan itu tidak bisa masuk di dalam warga Israel. Tetapi dia mau menjadikan Rut sebagai istrinya. Dengan jelas-jelas dia tidak malu mengumumkan bahwa Rut itu yang nanti akan jadi istriku. Dia seorang Moab yang tidak mengenal Tuhan dan dia janda, dikatakan di sana istri Mahlon. Tidak ada hal yang disembunyikan karena dia punya hati yang tulus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab dalam Yakobus 2 ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Balasan untuk orang yang tulus menurut Alkitab ada banyak. Saya bagikan beberapa ayat saja mengingat waktu. Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus.
Mazmur 11 ayat 7, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Wajah Tuhan Yesus, wajah yang penuh dengan kasih karunia, belas kasihan, akan dipandang oleh orang-orang kudus. Sehingga dari Daud, Mazmur 26 ayat 1, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Orang yang tulus itu bisa mengklaim berkat dari Tuhan, bisa mengklaim pertolongan dari Tuhan, bisa mengklaim apa yang namanya pembelaan dari Tuhan dengan modal ketulusan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Demikian juga Bapak Ibu dalam Mazmur 28 ayat 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Banyak ayat-ayat. Kalau kita membuka dalam Alkitab elektronik, tekan aja tulus, pasti keluar semua. Saya pun demikian kalau cari Bapak Ibu, karena saya tidak begitu hafal ayat-ayat firman Tuhan. Mudah dipermudah bagi kita semua. Untuk itu pergunakan juga teknologi. Amin. Haleluya. Selain itu Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Boas adalah orang yang jujur. Di dalam Rut 4 ayat 5, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab. Dijelaskan, istri orang yang telah mati itu untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Di dalam kisah ini ternyata Bapak Ibu, mereka itu ada istilahnya goel, adalah sebuah konsep dalam Alkitab tentang penebusan. Nah, tradisi mereka kalau misalnya ada saudara yang mati, kemudian dia belum menikah, dia menebus keluarga itu. Dan ternyata sebelum Boas itu ada yang lebih dekat lagi dengan keluarganya, Naomi dan suaminya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Boas menyatakan semuanya kepada saudara yang paling dekat, dia mengutarakan semua apa yang dia ketahui dan tanpa ditutup-tutupi. Sebuah kejujuran yang luar biasa. Kadang kala orang sekarang tidak mau jujur, menutupi suatu hal untuk kepentingannya sendiri. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Ternyata orang yang tulus dan orang yang jujur itu, mereka tipikal orang yang suka damai, sehingga ada masa depan bagi mereka. Tidak heran dalam kelaparan pun dia masih dipercayakan kekayaan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan satu hal yang luar biasa, saya tidak akan lama, kita sudah mendekati akhir dari khotbah ini. Tidak heran Boas dicatat dalam Alkitab, di dalam Matius, menjadi bagian dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Penghargaan yang luar biasa bagi seorang yang selalu memperkatakan berkat, bagi orang yang memperlakukan orang lain dengan tulus dan jujur, tidak pandang bulu. Bagian dalam rencana Allah. Amin. Haleluya. Boas menjadi bagian dalam rencana keselamatan Tuhan Allah bagi kita semua lewat Tuhan Yesus Kristus. Nama dia dicatat. Haleluya, puji Tuhan. Saya bacakan bagi kita semua Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kita tahu Rahab itu siapa. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, dan selanjutnya Daud dan Yesus Kristus.
Kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan berkat, kita hidup dengan ketulusan, kita hidup dengan kejujuran, berkat-berkat luar biasa Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengerjakan hal-hal yang sudah diteladani oleh Boas, ada hal yang sebaliknya akan kita tuai juga sesuai apa yang kita tanam. Amin. Amin. Saya rindu saya dan saudara kaya raya di musim kemarau dan berkuasa juga sekaligus disegani. Karena kita sudah belajar dari Boas. Firman Allah datang bagi kita saat sore hari ini, bahwa penting pertama memperkatakan berkat. Berkat itu menjadi doa bagi kita. Berkat itu menjadi doa bagi orang lain. Dan perkataan berkat itu juga akan kembali dari orang lain buat saya dan saudara. Kemudian yang kedua, hiduplah tulus dan jujur. Memperlakukan orang dengan baik, memperlakukan orang dengan menghargai mereka juga. Tidak semena-mena, tidak pandang enteng, atau tidak mempermainkan perasaan orang lain. Saya percaya kepercayaan Tuhan akan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kepercayaan kekayaan, kepercayaan hikmat, pelayanan. Kita akan diangkat masuk dalam bagian dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan sudah datang bagi saya dan saudara. Kita akan bertahan di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Bukan hanya bertahan saja, tetapi kita akan menikmati dan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita akan menjadi berkat juga bagi orang lain.